sore hari menjelang buka puasa saya bisa bersama teman-teman lagi di acara terbaru kita yaitu Talkshow Ramadan. Nah, di acara ini kita biasanya ngobrol-ngobrol asik dengan berbagai tokoh, dengan berbagai perspektif, dengan kajian-kajian yang asik. Nah, kebetulan pada kali ini saya berkesempatan langsung bisa berdiskusi dengan salah satu kiai muda panutan kita semua, yaitu Ustaz Budi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan banyak berbincang dengan Ustaz Budi. Mungkin Ustaz, saya langsung ke poin saja untuk menanyakan ini perwakilan pertanyaan teman-teman milenial yang banyak di Mas. Pertanyaannya satu, Ustaz, bagaimana caranya agar kita ini sholatnya khusyuk dan berkualitas, terutama bagi kaum milenial ini yang sering masuk. Subhanallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, bagus banget ini pertanyaannya. Bahkan banyak sekarang itu sebuah organisasi itu mendatangkan tutor bagaimana sholat itu supaya berkualitas dan khusyuk. Mendatangkan tutor dari luar negeri. Luar biasa ini. Pertanyaan ini berat ini sebetulnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Bermohonlah kalian kepada Allah dengan dua cara, yaitu sabar dan sholat. Wa inna, sabar dan sholat ini lakabiratun amat berat sebetulnya, kecuali illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang sholatnya khusyuk. Bagaimana sholat khusyuk? Ayat selanjutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi yang dinamakan sholat khusyuk itu aku meyakini bahwa kita itu akan berjumpa dengan Tuhan kita dan meyakini bahwa kita itu akan kembali kepada Tuhan kita. Itu dasarnya. Terus bagaimana supaya kita itu dapat berjumpa, dapat kembali kepada Allah? Kita harus feedback kepada sejarah di mana sholat ini adalah sebuah hadiah dari proses Isra atau Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa Isra wal Mi'raj ini diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Alasannya tiga. Pada tahun itu dinamakan tahun Amrus, tahun Isra. Itu penyebab dari Kanjeng Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pada saat itu perekonomian Islam di Arab waktu itu oleh orang kafir diboykot. Jadi perekonomian saat itu sangat anjlok, ekonomi Islam pada saat. Dan yang kedua, ditinggalkannya oleh paman tercinta, yaitu Abu Thalib, sebagai tameng, sebagai pelindung dari Kanjeng Nabi. Dan yang ketiga, ditinggalkannya warasah oleh istri tercinta. Jadi dari ketiga hal itu, makanya Kanjeng Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj dari Allah dan mendapat hadiah sholat. Itu ceritanya. Jadi ekonomi itu melambangkan harta. Istri yang meninggal melambangkan wanita. Paman yang wafat melambangkan tahta. Inilah kuncinya. Supaya kita bisa khusyuk dalam sholat, kita harus meninggalkan tiga hal itu sejenak. Harta, wanita, dan tahta. Tinggalkan sejenak. Tidak usah dibawa dalam sholat kita. Namun yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sampai beliau wafat, sholat yang bagaimana? Sholat berjamaah. Itu kuncinya. Kalau yang satu nggak usuk, yang lain usuk, kita dapat barokahnya 27 derajat. Sholatul jamaati afdal min sholatil fardhi bi sab'in wa 20 derajat.
Jadi sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Sebesar berapa? 27 derajat. Perlu kita garis bawahi, 27 derajat ini adalah keinginan Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Juga keinginannya Allah. Kenapa? Pada proses Isra wal Mi'raj itu bertepatan pada tanggal 27 Rajab. Itulah rahasianya kenapa sholat berjamaah itu 27 derajat, karena proses Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad bertepatan tanggal 27 Rajab. Ada keterkaitan. Itu. Oke, cukup menarik. Semoga ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman semua. Artinya khusyuk ini kita harus memaknai esensi tentang keyakinan kita terhadap sama kita Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang kedua, Ustaz tadi bilang minimal syaratnya nanti biar tercapai agar khusyuk ini ya berjamaah. Karena kalau kita tidak khusyuk, siapa tahu imam kita khusyuk. Betul. Dan yang terakhir, yang ketiga ini yang paling berat. Kalau orang bilang adalah harta tahta wanita adalah segalanya. Nah, justru ketika kita sedang melakukan ibadah sholat ini, tiga hal yang paling kita anggap terkadang yang paling penting di dalam dunia kita harus justru yang ditinggalkan. Betul. Kira-kira begitu. Terima kasih. Sudah banyak mewakili pertanyaan kaum milenial. Amin. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Ustaz. Mungkin itu acara talk show Ramadan kesempatan kali ini. Kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.